Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Ibu Ida Fitriani menjumpai kalian dalam pembelajaran PPKN di kelas 9 semester 1 pada pertemuan kedua. Bagaimana kabar kalian? Bu Ida harap kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar selanjutnya. Kemudian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian dimudahkan dalam menerima pelajaran dan tentu saja ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Masih ingat pelajaran yang telah berlalu? Yang telah Bu Ida sampaikan pada minggu kemarin? Ya, betul sekali. Jadi, pada pertemuan pertama kemarin, Bu Ida menyampaikan materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dalam sejarah sejak kemerdekaan sampai hari ini mengalami 3 periode atau 3 masa, yaitu masa awal kemerdekaan yang menyatu dengan masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soekarno. Selanjutnya, masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Dan selanjutnya adalah masa reformasi. Nah, betul sekali apa yang kalian pikirkan, bahwa penerapan dari masa ke masa mengalami beberapa perkembangan. Demikian juga ideologi Pancasila mendapatkan tantangan, tetapi sejarah mencatat bahwa ternyata Pancasila memang merupakan ideologi Indonesia dan sudah terbukti dengan adanya upaya-upaya yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan paham yang lain, tetapi semua mengalami kegagalan. Tentu saja ini harus kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi bangsa ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya materi kita hari ini adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama adalah bicara tentang hakikat ideologi terbuka. Kenapa demikian? Karena sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal ini akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan, tetapi digali dan diambil dari masyarakat itu sendiri, dari kekayaan rohani dan budaya masyarakat yang ada, yang berkembang.
Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, tetapi dikemukakan dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat, dan dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Mari kita pelajari antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa perbedaannya? Di dalam ideologi terbuka, sistem pemikirannya terbuka. Sedangkan di dalam ideologi tertutup, sistem pemikirannya tertutup. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, kekayaan moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam ideologi tertutup, cenderung untuk memaksakan mengambil nilai-nilai ideologi dari luar, tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakatnya. Selanjutnya, yang ketiga, dasar pembentukan ideologi. Dalam ideologi terbuka, dasar pembentukan ideologinya bukanlah keyakinan ideologis kelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan dalam ideologi tertutup, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok saja. Yang keempat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Sedangkan pada ideologi tertutup, pada dasarnya ideologi tersebut diciptakan oleh negara. Dalam hal ini adalah oleh penguasa negara yang mutlak dan harus diikuti oleh seluruh warga negara. Yang kelima, di dalam ideologi terbuka, tidak hanya dibenarkan, melainkan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Sedangkan di dalam ideologi tertutup, keberadaannya pada hakikatnya ideologi tersebut hanya dibutuhkan oleh penguasa negara saja untuk melangsungkan dan melanggengkan kekuasaannya, dan tentu cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang penguasa. Yang keenam, dilihat dari isinya, ideologi terbuka isinya tidak bersifat operasional. Ia baru bersifat operasional apabila sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan dalam ideologi tertutup, isinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang bersifat keras, yang wajib diikuti, ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Yang ketujuh, dalam ideologi terbuka, senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi dan pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan dalam ideologi tertutup terhadap pemikiran-pemikiran baru yang berkembang di masyarakatnya.
Demikianlah tadi anak-anakku sekalian, 7 perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Kalau begitu, menurut kalian kira-kira Pancasila termasuk ideologi yang mana? Terbuka atau tertutup? Iya, benar sekali. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Kenapa demikian? Karena Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga ini telah memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tapi tidak berarti keterbukaannya itu adalah sebegitu rupa, sehingga dapat memutuskan atau meniadakan jati diri. Pancasila sendiri itu adalah merupakan kepribadian bangsa. Jadi, keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila itu senantiasa bisa dan mampu berinteraksi dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi di dalam setiap waktu di masyarakat. Hal ini tentu saja dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, di dalam keterbukaan ideologi Pancasila terkandung 3 nilai, yaitu pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Pada hakikatnya, nilai dasar itu adalah hakikat kelima sila dari Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya, program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Undang-undang dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada aspek ini, senantiasa dapat dilakukan perubahan. Sedangkan yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis inilah, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka.
Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi. Pertama adalah dimensi idealisme. Yang kedua adalah dimensi normatif. Dan yang ketiga adalah dimensi realitas. Apa yang dimaksud dengan dimensi idealisme? Dimensi idealisme adalah menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu, idealisme yang terkandung di dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu mendorong motivasi pendukung untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Selanjutnya, yaitu dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung di dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan falsafah atau stat fundamental norm, yaitu pokok kaidah negara yang fundamental. Dengan kata lain, Pancasila agar mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Selanjutnya adalah dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila yang pertama tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kehidupan sehari-hari secara nyata. Dan yang kedua, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, tetapi merupakan suatu norma yang bersifat idealis, nyata, dan reformatif yang mampu melakukan perubahan. Dan yang ketiga, bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan pada segi praktis-praktis belaka, tanpa adanya aspek idealisme. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterbukaan ideologi Pancasila. Pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang akan menggelisahkan kehidupan masyarakat.
Dan yang kelima, penciptaan norma harus melalui konsensus bersama di dalam masyarakat. Demikianlah paparan dari Bu Ida untuk penjelasan nilai-nilai penerapan Pancasila. Pastinya kalian tidak puas dan ingin menggali lebih dalam lagi. Silahkan kalian baca di buku paket PPKN kelas 9, kemudian lengkapi dengan literatur-literatur lain, ataupun kalian bisa googling di internet untuk mencari materi-materi terkait. Selamat belajar. Apabila ada yang ditanyakan, catatlah pertanyaanmu, lalu serahkan kepada bapak dan ibu gurumu di sekolah. Pastikan kalian selalu sehat, selalu bahagia, karena ingat, bahagia itu tidak bisa kita cari. Tetapi kunci kebahagiaan adalah kita sendiri yang menciptakan kebahagiaan tersebut. Belajar PKN tetap asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.